Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan melakukan pemeriksaan mata pada anjing dengan dosen pengampu Dr. Hewan Iketut Suwato. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya Ashley dengan NIM akhir 001. saya Maria Ursulin Tasyandoi dengan NIM akhir 021. Saya Jihan Akifa dengan NIM akhir 011. Saya Niputu Amanda Srita Putri dengan NIM akhir 031. Sekian perkenalan dari kami. Kami akan melakukan praktik pemeriksaan terhadap mata anjing. Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Ashley dengan NIM akhir 001. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai anamnesis dari anjing ini. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, maka kita wajib untuk mengetahui anamnesis dari pasien yang akan kita periksa. Anjing ini bernama Po dengan umur 2 tahun dan rasnya adalah crossbreed. Dia memiliki bulu yang berwarna putih agak kecoklatan dan juga jenis kelaminnya adalah betina steril. Vaksinnya lengkap dan sudah diberikan obat cacing. Po dipelihara di rumah di Jalan Ida Bagus Oka nomor 16 dan pemiliknya adalah saya sendiri. Baik, perkenalkan saya Jihan Akifa dengan NIM 2009-511-011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa konjungtiva pada anjing. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya konjungtiva palpebrae ini merupakan bagian dari membran mukosa yang mana terdiri dari sulcus konjungtiva yang menutupi bagian dalam dari kelopak mata dan menutupi membran nipitan. Untuk konjungtiva yang sehat menunjukkan permukaan yang licin, berwarna merah muda, dan bebas dari kotoran atau benda asing. Apabila konjungtiva atau mukosa sehat, maka akan menunjukkan permukaan yang licin, berwarna merah muda, bebas dari kotoran dan benda asing. Sementara apabila konjungtiva mengalami penyakit atau kelainan, maka mukosa dari konjungtiva ini dapat mengalami perubahan warna. Misal pada shock, apabila mengalami shock, konjungtivanya ini bisa berwarna pucat dan kering. Kemudian apabila terjadi anemia, mukosanya akan terlihat berwarna pucat dan berair. Kemudian apabila mengalami radang juga dapat mengalami perubahan atau konjungtivitis, dan juga ada penyakit yang disebut jaundice atau kuningan. Untuk pemeriksaan konjungtiva pada anjing dapat dilakukan dengan menempatkan ibu jari dan telunjuk pada kelopak mata dan kemudian ditarik secara perlahan ke arah yang berlawanan. Kemudian di saat yang bersamaan, bola mata didorong ke arah cavum orbita dengan mengandalkan kekuatan yang diberikan pada kelopak mata dengan ibu jari dan jari telunjuk. Bisa kita lihat pada konjungtiva dari anjing terlihat berwarna merah muda dan tampak licin dan berair, yang menunjukkan bahwasanya konjungtiva dari anjing sehat dan normal. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Maria Ursulin Tasyandoi dengan NIM akhir 021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara palpasi fisik mata pada anjing. Ada beberapa hal yang dapat kita palpasi. Yang pertama yaitu mata orbita bagian kiri, orbita mata bagian kanan. Setelah itu bola mata bagian kiri dan bola mata bagian kanan. Nah, untuk orbita sendiri, hal-hal yang perlu dipalpasi. Yang pertama ada palpebrae, kemudian ada cilia, kemudian ada konjungtiva, dan yang terakhir ada membrana nitritans. Nah, untuk bola mata sendiri, hal-hal yang perlu dipalpasi yaitu yang pertama itu ada sklera, kemudian kornea, kemudian iris, kemudian ada pupil, refleks pupil, dan fasa injeksi. Baik, di sini pertama kita akan mempalpasi orbita mata bagian kiri. Yang pertama kita melihat palpebrae-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa palpebrae-nya membuka dengan sempurna, kemudian untuk silianya juga keluar dengan sempurna, kemudian untuk konjungtivanya tidak ada lesi di bagian permukaan dan terlihat lembab.
Kemudian untuk membran niktitasnya tidak terlihat. Artinya matanya ini tidak mengalami kelainan seperti itu. Nah, selanjutnya palpasi orbita mata bagian kanan. Yang pertama kita periksa bagian palpebrainya, ini membuka dengan sempurna. Kemudian untuk silianya keluar dengan sempurna, dan untuk konjungtivanya lembab dan tidak ada lesi di bagian permukaan. Juga untuk membran niktitasnya itu tidak ada. Baik, setelah melakukan palpasi orbita mata, sekarang kita beralih ke palpasi bola mata. Yang pertama, palpasi bola mata bagian kiri. Untuk skleranya di sini terlihat berwarna putih. Kemudian untuk korneanya sendiri terlihat jernih. Untuk irisnya sendiri tidak ada perlekatan, dan untuk pupilnya sendiri terlihat mengecil. Kemudian untuk refleks pupilnya normal, dan fasa injeksionya tidak ada. Baik, sekarang kita melakukan palpasi bola mata bagian kanan. Untuk skleranya sendiri di sini berwarna putih. Kemudian untuk korneanya jernih. Untuk irisnya sendiri tidak ada perlekatan, dan untuk pupilnya di sini terlihat mengecil. Untuk refleks pupilnya normal, dan fasa injeksionya tidak ada. Sekian pemeriksaan fisik palpasi pada mata anjing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Asli dengan NIM akhir 001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai posisi bola mata dan gerakan bola mata. Kita pertama memeriksa mengenai gerakan bola mata. Kita melihat cara memeriksanya yaitu dengan memegang suatu makanan atau benda yang menarik perhatian anjing. Kita melihat bagaimana cara dia melihat benda yang kita pegang ini, apakah matanya bersinkronasi dengan baik. Jika matanya bergerak secara baik, maka anjing tersebut normal. Jika tidak, maka mungkin ada kelainan yang terjadi. Yang pertama, nystagmus, yaitu mata bergerak tanpa kendali, atau strabismus, yaitu mata dan kiri dan yang kanan tidak melihat ke arah yang sama. Atau yang terakhir ada vestibular eye drop, satu atau kedua mata melihat ke bawah. Dan yang selanjutnya saya akan memeriksa mengenai posisi bola mata. Kita dapat melihat atau meraba-raba posisi bola mata apakah berada di dalam tulang orbita. Jika tidak, ada suatu penyakit yang dinamakan proptosis bulbi, yaitu menonjolnya bola mata keluar dari rongga mata. Kondisi ini biasanya terjadi adanya trauma. Dapat terjadi ke semua jenis anjing. Namun ada anjing yang juga rentan, yaitu tipe kepala pendek dan lebar atau brachycephalic, dan yang contohnya adalah Shih Tzu, Peking, Bulldog, French Bulldog, dan juga Boston. Pada anjing ini dapat dilihat matanya masih berada di dalam rongga mata, dalam orbita, sehingga posisi dari bola mata anjing ini masih normal. Selanjutnya saya akan memeriksa respon Menace dan juga respon kornea. Respon Menace yaitu respon terhadap rangsangan, dilakukan dengan cara mendekatkan tangan ke arah bagian kepala anjing di dekat matanya. Kita melihat apakah anjing memberikan tanggapan seperti memiringkan kepalanya atau memejamkan matanya. Oke, respon Menace pada anjing ini positif, berarti anjing ini masih mempunyai respon terhadap rangsangan karena tadi matanya dipejamkan dan juga kepalanya dimiringkan sedikit. Yang selanjutnya adalah refleks kornea. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menyentuh kornea mata dengan sepotong kapas atau tisu yang ujungnya dibuat runcing yang akan mengakibatkan dipejamnya mata. Saya akan mencoba melakukan respon ini. Oke, dapat dilihat anjing ini ketika saya menempelkan tisunya melakukan pejaman mata. Jadi respon refleks kornea yang dilakukan adalah positif. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Niputu Amanda Sugita Putri dengan NIM 031. Saya akan menjelaskan tentang ukuran pupil dan juga ketajaman terhadap kepekaan cahaya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang ukuran pupil. Nah, ukuran pupil bisa dicek dengan cara mengukurnya dengan penggaris. Nah, ukuran pupil haruslah yang kanan dan juga kiri harus berukuran sama. Jika ukuran pupil membesar sebelah kanan dan kirinya berbeda, maka mungkin ada cedera pada bagian tulang belakang karena trauma atau mungkin bagian irisnya yang kurang. Yang pertama kita akan mengukur bagian pupil pada anjing. Kita akan mengukur pupil pada anjing tanpa cahaya terlebih dahulu. Di sini ukuran pupilnya 0,5. Yang sebelah kanannya. juga, jadi pupil kanan dan kirinya itu sama tanpa cahaya. Selanjutnya kita akan menguji ketajaman penglihatan pada anjing. Kita bisa lakukan dengan cara telapak menjauh dari 50 cm dan kita dekatkan 10 cm secara cepat. Jika anjing berkedip, maka dia tidak ada masalah pada bagian matanya. Terima kasih. Sekian pemeriksaan mata yang dilakukan pada anjing. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Sekian dan terima kasih. We love you. See you next time.